Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Dianisa Yusliani dari kelas 3 D 4TC akan mempresentasikan mengenai pengukuran hasil desain serat optik. Berikut tujuan praktek pada job 3 ini. Yang pertama, mampu melakukan pengukuran losses daya minimum, losses daya maksimum pada serat optik hasil rancangan. Yang kedua, mampu memahami parameter penyebab terjadi losses pada serat optik. Dan yang ketiga, mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Yang pertama, hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor diubah-ubah. Pada gambar ini dapat kita lihat ada empat kabel serat optik, yaitu A, B, C, dan D, 2 buah konektor dan 1 fusi. Yang pertama, ada yang diketahui itu panjang serat optik A ada 10 meter atau sama dengan 0,01 km. Panjang serat optik B sama dengan 150 meter atau 0,15 km. Panjang serat optik C sama dengan 4000 meter sama dengan 4 km. Panjang serat optik D sama dengan 10 meter atau sama dengan 0,01 km. Loss serat optik ada 1,5 dB per kilometer, loss konektor ada 1 dB, loss sambungan fusi 0,1 dB, dan daya minimum penerima ada min 30 dBm. Yang ditanya, berapa daya minimum pemancar? Yang pertama yang harus kita cari itu adalah nilai loss masing-masing kabel serat optik. Yang pertama itu ada loss A, dengan rumus dengan perhitungan sebagai berikut: 0,01 km dikali 1,5 dB per kilometer sama dengan 0,015 dB. Loss B 0,015 km dikali 1,5 dB per kilometer sama dengan 0,225 dB. Loss C 4 km dikali 1,5 dB per kilometer sama dengan 6 dB, dan loss D sama dengan 0,01 km dikali 1,5 dB per kilometer menghasilkan 0,015 dB. Pada soal ini diketahui panjang serat optik A dan D sama, yaitu 0,01 km. Selanjutnya kita masuk ke mencari PIN-nya. Jadi rumusnya yaitu untuk mencari PIN kita menggunakan rumus Pout sama dengan PIN dikurang loss A dikurang loss konektor dikurang loss B dikurang loss sambungan fusi dikurang loss C dikurang loss konektor dan dikurang loss D. Pout senilai min 30 dBm sama dengan PIN yang kita cari dikurang 0,015 dikurang 1 dikurang 0,225 dikurang 0,1 dikurang 6 dikurang 1 dikurang 0,015, maka sama dengan min 30 dBm sama dengan PIN dikurang 8,355 dB. PIN sama dengan min 30 dBm ditambah 8,355 dB menghasilkan nilai min 21,645 dBm. Yang kedua itu panjang serat optik A dan D nya sama 0,015 km menghasilkan daya minimum pemancarnya senilai min 21,63 dBm. Yang ketiga yaitu panjang serat optik A dan D yang dirubah senilai 0,02 km menghasilkan daya minimum pemancar senilai min 21,675 dBm. Pada percobaan ini, praktikan menghitung daya minimum pemancar apabila panjang konektor dirubah-rubah seperti saat yang A itu panjang konektor A dan D-nya 0,01 km. Pada yang B dirubah menjadi 0,015 km dan yang C dirubah menjadi 0,02 km. Maka pada saat panjang konektor A dan D senilai 10 meter, konektor B senilai 150 meter, dan konektor C bernilai 4000 meter, didapatkan nilai daya minimum pancar senilai min 21,64 dBm. Sedangkan konektor A dan D senilai 15 meter, konektor B senilai 150 meter, dan konektor C senilai 4000 meter, diperoleh hasil daya minimum pemancar min 21,63 dB. Saat konektor A dan D senilai 20 meter, konektor B senilai 150 meter, dan konektor C senilai 4000 meter, diperoleh daya pemancar minimum sebesar min 21,675 dBm. Di sini dapat kita lihat bahwa panjang konektor tidak terlalu berpengaruh pada daya minimum pemancar. Hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik diubah-ubah. Nah, pada gambar ini terdapat 4 serat kabel optik, yaitu A, B, C, dan D, 2 buah konektor, dan 1 sambungan fusi.
Yang pertama, diketahui panjang serat optik A 10 meter atau sama dengan 0,01 km, panjang serat optik B sama dengan 150 meter atau sama dengan 0,15 km, panjang serat optik C sama dengan 4000 meter atau sama dengan 4 km, panjang serat optik D yaitu 10 meter atau sama dengan 0,01 km. Nah, pada yang pertama ini, loss serat optiknya itu 1,0 dB per kilometer. Loss konektornya 1 dB, loss sambungan fusi 0,1 dB, daya minimum penerima min 30 dBm. Yang ditanya, daya minimum pemancar. Jawabannya, untuk langkah pertama sama seperti yang sebelumnya, mencari dulu loss masing-masing kabel serat optik, yaitu loss A senilai 0,01 dB, loss B 0,15 dB, loss C sama dengan 4 dB, dan loss D sama dengan 0,01 dB. Maka dapat dihitung nilai payout sama seperti rumus sebelumnya, yaitu sama dengan P-in dikurang loss A dikurang loss konektor dikurang loss B dikurang loss sambungan fusi dikurang loss C dikurang loss konektor dikurang loss D. Maka nilai payoutnya tadi min 30 dBm sama dengan P-in dikurang 0,01 dikurang 1 dikurang 0,15 dikurang 0,1 dikurang 4 dikurang 1 dikurang 0,01. Maka min 30 dBm sama dengan P-in di semuanya ini angka yang dijumlahkan, maka didapatkan P-in dikurang 6,27. Maka nilai P-in sama dengan min 30 dBm ditambah 6,27 dB, maka menghasilkan min 23,73 dB. Yang B, loss serat optiknya yang dirubah menjadi 1,5 dB per kilometer didapatkan dengan jalan yang sama, didapatkan nilai P-in-nya senilai min 21,645 dB. Yang C, loss serat optiknya dirubah menjadi 2 dB per kilometer, maka dengan jalan yang sama maka didapatkan nilai P-in senilai min 19,56 dBm. Pada percobaan ini dapat kita lihat bahwa semakin tinggi nilai loss serat optik, maka semakin besar nilai daya minimum penerima. Hal ini dapat dibilang berbanding lurus. Itu hitung panjang serat optik B bila daya minimum penerima berubah-ubah. Dapat dilihat pada gambar. Sedikit berbeda dari soal yang sebelumnya, di sini menggunakan 3 kabel serat optik, yaitu kabel A, kabel B, dan kabel C, dan menggunakan 2 buah konektor. Yang pertama, diketahui panjang serat optik A 50 meter, panjang serat optik C sama dengan 50 meter, loss serat optik sama dengan 2,5 dB per kilometer, loss konektor sama dengan 0,2 dB, daya minimum penerima yaitu min 10 dBm, daya output pemancar yaitu min 12 dBm, faktor aging 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. Seperti yang ditanya, yaitu berapa panjang serat optik B bila daya minimum penerima berubah-ubah. Nah, dilihat rumusnya. Yang pertama itu harus mencari dulu loss daya minimum. Loss daya minimum itu yang harus dicari dulu loss total panjang serat optik. Loss total panjang serat optik dikali loss serat optik. Loss total panjang serat optik itu berarti total panjang serat optik A sama C 50 ditambah 50 dikali 2,5 menghasilkan nilai 0,25 dB. Nah, loss total konektornya yaitu jumlah konektor dikali loss konektor. Jumlah konektornya tadi dapat kita lihat ini ada 2 buah konektor. Nah, 2 buah konektor dikali loss konektor dikali 0,2 menghasilkan nilai 0,4 dB. Dan total loss daya minimumnya berarti 0,25 dB ditambah 0,4 dB menghasilkan 0,65 dB. Nah, yang kedua itu loss daya maksimum, sigma loss daya minimum ditambah aging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Loss daya minimum dapat kita lihat di atas, ini 0,65 dB ditambah agingnya 1 ditambah perbaikan 2 ditambah cadangan 3, berarti dapatkan sigmanya 6,65 dB. Nah, selanjutnya kita mencari daya tersedia atau selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima. Berarti min 12 dikurang 10 menghasilkan nilai 2 dB. Nah, yang terakhir yaitu selisih dari daya tersedia dikurang loss daya maksimal. Nah, 2 dikurang 6,65 dB berarti 4,65 dB dibagi
dengan 2,5 dB per kilometer menghasilkan nilai 1,86 km. Berarti ini dari panjang serat optik B saat daya minimum penerima senilai min 10 dBm. Nah, saat daya minimum penerima senilai min 25 dBm, maka dengan cara yang sama didapatkan panjang serat optik B yaitu 2,54 km. Dan yang terakhir yaitu saat nilai daya minimum penerima senilai min 30 dBm, maka didapatkan nilai daya kabel serat optik yaitu senilai 4,54 km. Nah, pada percobaan ini dapat kita lihat bahwa jika semakin kecil daya minimum penerima, maka panjang serat optik B semakin besar. Hal ini dapat dikatakan antara daya minimum penerima dengan panjang serat optik B berbanding terbalik. Soal yang keempat yaitu hitunglah panjang serat optik B bila daya output pemancar dirubah-rubah. Sama seperti soal sebelumnya, memiliki 3 kabel serat optik yaitu kabel A, B, C, dan 2 buah konektor. Yang pada soal ini sama-sama menghitung panjang serat optik B, tetapi output pemancarnya yang dirubah-rubah. Nah, diketahui panjang serat optik A 50 meter, panjang serat optik C 50 meter, loss serat optik 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 30 dBm, daya output pemancar yang akan dirubah-rubah, tapi yang pertama kita mencari daya output pemancar yaitu min 10 dBm, faktor eggingnya 1 dB, faktor perbaikan 2 dB, dan faktor cadangan ada 3 dB. Nah, ditanya panjang serat optik. Yang pertama itu kita harus mencari dulu loss daya minimum. Loss daya minimumnya itu loss total panjang serat optik. Berarti total panjang serat optik A ditambah C 50 ditambah 50 dikali 2,5 menghasilkan nilai 0,25 dB. Loss total konektor berarti jumlah konektor tadi dapat kita lihat 2 dikali loss konektor 0,2 menghasilkan nilai 0,4 dB. Nah, total loss daya minimumnya berarti 0,25 dB ditambah 0,4 sama dengan 0,65 dB. Lalu loss daya maksimum yaitu sigma loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Loss daya minimumnya itu 0,65 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 maka menghasilkan nilai 6,65 dB. Nah, daya tersedia yaitu selisih dari daya output pemancar ditambah daya minimum penerima. Berarti min 10 dBm dikurang min 30 dBm, maka menghasilkan nilai min 20 dBm. Panjang serat optik B yaitu selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum. Selisih daya tersedia yaitu 20 dB dikurang 6,65 dB berarti 13,35 dB dibagi 2,5 dB per kilometer menghasilkan nilai 5,34 km. Nah, selanjutnya yang B pada daya output pemancarnya min 20 dBm, maka didapatkan panjang serat optiknya 1,34 km, dan saat daya output pemancarnya min 30 dBm, maka didapatkan panjang serat optiknya yaitu senilai 2,66 km. Nah, pada percobaan ini dapat kita lihat bahwa daya output pemancar tidak bisa dikatakan berbanding terbalik atau berbanding lurus dengan panjang serat optik. Hitung loss serat optik bila panjang serat B diubah-ubah. Pada gambar ini dapat dilihat masih menggunakan 3 kabel serat optik yaitu A, B, dan C dan menggunakan 2 buah konektor. Yang diketahui itu panjang serat optik A 50 meter, panjang serat optik B 1500 meter, dan panjang serat optik C 50 meter. Loss konektornya 0,2 dB, daya minimum penerima min 30 dBm, daya output pemancar min 20 dBm. Faktor egging 1 dB, loss perbaikan 2 dB, dan loss cadangan 3 dB. Nah, yang ditanya itu loss serat optik. Yang pertama itu langkah yang pertama yang harus kita cari itu loss daya minimum. Total panjang serat optik 0,05 km ditambah 1,5 km ditambah 0,05 km, maka totalnya 1,6 km.
loss total konektornya yaitu jumlah konektor dikali loss konektor. 2 dikali 0,2 dB sama dengan 0,4 dB. Selanjutnya yaitu total loss daya minimum sigma total loss konektor fusi yaitu 0,4 dB. Langkah yang kedua kita mencari loss daya maksimum. Loss daya maksimum itu sigma loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Sigma loss daya minimum yaitu 0,4 dB ditambah 1 dB ditambah 2 dB ditambah 3 dB maka menghasilkan 6,4 dB. Lalu daya yang tersedia sama dengan selisih daya output pemancar ditambah daya maksimum penerima, maka min 20 dBm dikurang min 30 dBm menghasilkan 10 dB. Maka panjang loss serat optiknya yaitu selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum. Berarti 10 dB dikurang 6,4 dB maka 3,6 dB dibagi 1,6 km menghasilkan nilai 2,25 dB per kilometer. Selanjutnya, jika panjang serat optik B-nya itu 1,2 km, maka menghasilkan loss serat optiknya 2,76 dB per kilometer. Dan yang terakhir, jika panjang serat optik B-nya itu 2 km, maka menghasilkan loss serat optiknya 1,71 dB per kilometer. Nah, dapat dilihat bahwa semakin panjang serat optik, maka loss serat optik akan semakin kecil atau berbanding terbalik. Berikut kesimpulan pada percobaan pengukuran hasil desain serat optik, yaitu yang pertama, nilai daya minimum pemancar tidak terlalu berpengaruh pada panjang serat optik. Yang kedua, daya minimum pemancar berbanding lurus dengan loss serat optik. Dan yang ketiga, daya minimum penerima berbanding terbalik dengan panjang serat optik. Dan yang keempat, daya output pemancar tidak bisa dikatakan berbanding terbalik atau berbanding lurus dengan serat optik. Yang kelima, serat optik berbanding terbalik dengan loss serat optik. Sekian dari saya, bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.